Zaman belum married, masih pacaran sama istri saya. Saya tuh kemana-mana memang sering Pak. Kartu nama tuh saya selalu habisin. Saya selalu cetak yang agak bagus Pak bentuknya. Karena ya saya percaya sih kalau kartu nama dibagiin biasanya orang nggak buang, biasa disimpan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, RB People. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses dan bahagia. Selamat datang kembali di channel DPC RB Bandung Raya. Dan sebagaimana biasa, kita menampilkan tamu-tamu pembicara yang spesial, yang expert dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga. Namanya Pak Andri Setiawan dari Century 21 West Point. Mari kita gali apa pengalamannya dan apa prestasinya. Oke, silakan Pak Andri, selamat datang. Ya. Terima kasih sudah datang di studio Ya. YouTube DPC RB Bandung Raya. Pagi Pak, Pagi salam juga. kenal juga. buat Sehat Anda. ya? Sehat-sehat. buat Oke, Anda. Pak Andri. Iya. Jadi kali ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, Tapi Pak. sambil kita coba ya katakanlah mungkin sharing-sharing Pak ya. Ya boleh Pak. Baik, tapi kayaknya masih muda jadi saya panggil kok Andri aja ya. Ya masih muda Pak. Masih muda. Ya, Oke, Anda baik. juga nggak apa-apa. Andri nggak apa ya? Oke, saya panggil kok Andri aja. Ya. Baik, Kok Andri. Jadi saya mendengar ya cerita suksesnya Kok Andri, tetapi mungkin sebelum kita bicara soal propertinya, ya, kita pengen tahu dulu siapa sih Kok Andri itu, apa backgroundnya sebelum di properti. Silakan. Pak Andri. Oke, ya, mungkin salam kenal juga ya buat teman-teman RB, teman-teman marketing juga. Perkenalkan saya Andre Kurniadi dari Century 21 West Point. Mungkin saya pengalaman backgroundnya cerita sedikit. Ya saya dulu backgroundnya kuliahnya dulu arsitek. Sebenarnya sih agak nggak nyambung nih di bentuk yang di properti. Nyambung juga sih. Sambung-sambung sedikit. ya. Ya. Dikit Kan ya ada di ya. properti itu ada banyak bangunan rumah tinggal. Ya. Dan di sana biasanya kadang-kadang kita butuh juga arsitek. Ya. Jadi sedikit banyak saya yakin ada pengaruhnya lah, ada korelasinya. Ya betul. Nah backgroundnya saya tuh arsitek. Dulu saya pernah kerja juga di konsultan arsitek, di kontraktor juga pernah setahun buat ini ya. Mungkin 2 tahun pengalaman kerja di bidang lapangan. Setelah itu baru saya Tahun berapa itu? Ya, tahun lulus 2009-an ya, 2010 ya. Lulus kuliahnya ya. Ya lulus kuliah 2009, buat ininya 2009 saya coba melamar jadi drafter arsitek. Terus setahun kemudian saya mau coba di bagian lapangan pengalaman jadi istilah pengawas lapangan mungkin pengawas ya. Jadi kontraktor ya bangunannya betul, ya. Betul, pengawas lapangan. Setahun juga saya coba pengalaman kerja. Sudah gitu saya misalkan ini kemarin kebetulan waktu itu rumah saya dulu masih di Taman Surya karena saya kan belum married, masih ikut orang tua. Nah di depan komplek perumahan ada kantor Century 21. Oh, pas di depan rumah. Iya, betul. Gitu. Di depan komplek perumahannya. Century persis. apa waktu itu? Sama West Point. West Point ini udah depan rumah. ada. Cuman kan dulu saya masih SMP SMA dulu ya belum mengerti juga. Tapi setelah lulus kuliah ya almarhum papa saya ngomong, wah itu Andre, kamu mau coba nggak itu jadi agent tuh di depan. Kebetulan gitu. ownernya saya kenal buat ini. Ya cobain aja, siapa tahu bisa ke sana. Nanti saya coba kontak ke itunya, gitu. prinsipalnya. Pas waktu itu ya udah cobain aja, nggak ada salahnya ya kita coba ya maksudnya. Jadi faktor kebetulan ada kantor agent properti Betul. di depan rumah. rumah. Jadi iseng-iseng lah gitu kan Ya, ya. orang tua saya suruh coba tuh belajar pengalaman ya siapa tahu cocok buat ininya. Tapi dalam hati kan. Tapi saat itu udah kerja toh? Setahun udah kerja buat ini, tapi saya udah keluar. Oh, udah Waktu itu. keluar. Saya tadinya pengen nyari kerjaan lagi di Oh, perusahaan yang kerjaan berbeda. lain. Tapi bidangnya tetap arsitek. Betul awalnya. pengennya.
cuman ya nggak ada salahnya kamu coba, toh istilahnya kan ya apa? Apa salahnya lah ya. Ya dari Nothing background tulus apa gitu juga, ya. is okay, kayaknya bisa aja. Nah saya coba ngelamar, langsung diterima kan Oh, ya? wajar ya kan pengalamannya bebas di properti mah. Ibu Dari rumah tangga backgroundnya, juga ya, boleh. backgroundnya bebas, betul. Nggak berdasarkan mata kuliah apa ya Betul, buat ini. betul. Akhirnya saya coba masuk buat ininya. Ya mungkin ya sampai sekarang ya jadi betah di sini ya jadinya. Itu tahun 2011. 11. Jadi 2 tahun setelah lulus ya. Betul. Masih ABG ya. Ya dulu ya masih ABG banget lah, belum tahu apa-apa ya. Tapi ya belajar pengalaman sih Pak ya. Iya, gitu. betul. Coba ya akhirnya ya mungkin ya ketagihan sampai sekarang keterusan nih buat ininya di properti. Padahal iseng tadinya ya. Iseng. Hanya buat ininya. mungkin ya batu loncatan lah sebelum dapat kerja arsitek Nah, lagi. betul gitu sambil ya. nunggu mungkin tadi ya betul. Ya gitu sih Pak. Tapi keterusan. Terusan ya betul ini. Nah, terus rencana untuk arsiteknya lagi atau mungkin Ya. kerja lagi udah nggak ada berarti ya? Nah, ini kalau di sini sih kalau boleh cerita sedikit ya teman-teman ya. Sebenarnya saya bersyukur sih adanya masuk di dunia properti ya. Justru di sini saya beberapa kenal istilahnya kontraktor, developer, semuanya ya dari properti, relasi ya. Betul. Soalnya kan kalau misalkan saya mau nerusin kerjaan saya yang lama sebagai arsitek, pastinya kan harus ada orderan bahasanya mah. Nunggu Nyari orderan, ya. nyari orderan di mana nih? Saya juga sempat bingung. Nyari orderan gambar gimana juga kalau kitanya freelance. Betul. Kalau kerja ada orang kan pasti beda. Betul. Tapi kalau freelance arsitek tentunya nyari di mana Relasi nih? ya tadi. Nah, di sini setelah lambat laun kita udah lama di properti, banyak mengenal. Maksudnya saya tawarin juga tuh, misalkan gitu. habis closing tanah, mau nggak dibantu gambarin? Oh, sampingannya betul. ya. Oh, Misalkan saya aduh. masih bisa ada pengalaman, Iya, udah iya, gitu beberapa ketemu teman juga di developer kontraktor yang di properti juga ya, maksudnya juga, betul. kantor properti yang ngedevelop, saya tawarin Betul. kira-kira jasa saya kira-kira Waduh, berarti Mas bisa kepake masuk nggak? tadi kan Kepake. arsiteknya ya. Nah, betul. Justru saya cocok lah istilahnya Cocok mah, lah ya. Jadi sesuai istilahnya buat ini. nyambung lah istilahnya, walaupun ya tadi kalau arsitek kan bidangnya perencanaan ya. Betul. Sedangkan kalau agent properti kan pemasaran. Ya, Tetapi betul. dengan adanya kita relasi-relasi di dunia agent properti, Ya. nah, keahlian arsiteknya bisa ditawarin lah gitu ya. Ya, Baik betul. ke klien maupun tadi developer dan sebagainya. Ya, Lumayan betul. ya. Ya, Jadi betul. sampingan. Ya sambil kenal beberapa developer di sini juga mungkin kalau ada yang dengar mungkin pada hafal Oh, buat gitu ininya. ya, yang pernah pakai ya. Ya, benar buat ininya. Ya itulah Pak, sedikit untuk backgroundnya buat ininya. Oke, jadi akhirnya yang tadinya iseng cari kerjaan mungkin tidak bisa cepat, masuk di agent properti Ya. yang rencananya mungkin batu loncatan, ternyata keterusan ya. Ya, Jadi justru cocok lah gitu ya. bersyukur bisa dapat orderan juga dapat dari relasi dari properti untuk orderan gambarnya. Betul gambar. Ya, betul. Baik, kalau gitu berarti dari tahun 2011 sekarang 2002 jadi Udah 11 tahun 11 tahun juga ya. Kurang lebih 11 tahun pengalaman. Nah, di sekarang saya properti. pengen tahu nih cerita pengalaman kok Ya. Andre selama 11 tahun ini ya, kalau boleh cerita katakanlah mungkin pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang tidak terlupakan, juga mungkin ada prestasi apa atau mungkin Ya. sekarang sudah jadi apa, silahkan. Saya pengen tahu nih. Ya kebetulan saya bersyukur bergabung di kantor Century 21 buat ini yang brandnya juga maksudnya mumpuni ya. Yes. Sebenarnya kalau untuk yang baru-baru saya juga nggak terlalu susah gimana untuk nge-branding diri saya sendiri karena sudah didukung sama brand yang cukup begitu besar ya di Indonesia ya mungkin di dunia juga. Betul. Jadi mungkin untuk yang marketing baru pasti sangat membantu menurut saya ya waktu saya masuk di 2011. Dari support system dari yang perusahaan dan kawan-kawan sudah sangat nge-backup sekali lah. Supporting sistemnya bagus ya. Betul, untuk marketing baru biar bisa dikenal di Betul. orang banyak. Soalnya kan ya kita kan baru Betul. nggak tahu nih maksudnya Harus biar orang ngapain ya? biar gimana caranya orang bisa mengenal kita nih. Iya, iya. Karena kan dunianya baru. Betul, Tahunya sebelumnya saya arsitek, tukang Arsitek, gambar, ya. sekarang di sales property tentunya harus orang harus Menyesuaikan. menyesuaikan. Orang pada tahu saya ada di mana posisinya kerja sekarang. Nah, ya beruntung lah istilahnya saya masuk di ya. support sama kantor buat ininya. Nah, mungkin kalau misalkan 11 tahun ini ya suka dukanya juga banyak, Pasti. perjalanan juga banyak buat ininya. Tapi saya nggak langsung Pak, maksudnya nggak langsung kalau di Century ya bertahap.
saya juga masuk bersama seperti yang lain juga, marketing lain, baru belajar benar-benar teori, nggak tahu pengalaman, di lapangan juga nggak paham. Cuman saya terus belajar terus buat ininya. Ya bertahap, misalkan kalau di kita kan di Century itu ada jenjang karir tuh Pak. Ya. Jenjang karir. Nah, jenjang karir itu juga saya dapatin nggak langsung, maksudnya karena saya istilahnya kayak tangga, step by step. Ya. Biar nggak Dari kaget bawah Pak. dulu, Dari ya? bawah, betul. Saya mengalami itu ya, dari junior marketing, senior marketing, associate manager, senior associate manager. Mungkin sekarang udah di posisi di master bronze ya. Master Bronze. Ya. Tangga ke berapa itu kalau dari Itu bawah? udah ke sekitar ke 45 ya situ ya. 45. Waduh, itu ya, betul. Itu prestasi pribadi berarti kan? Pribadi, Ya, dari personal commission penjualan pribadi. Penjualan pribadi. Tapi di luar itu kan biasanya kalau setahu saya ada juga katakanlah leader, koordinator gitu. Ada juga itu ya. tambahan. Begitu misalkan kita udah mencapai ke jenjang manajer, itu dikasih kesempatan sama kantor kita untuk buka jadi leader. Jadi pastikan kita jadi leader. Nah, sekarang Ko Andre sudah jadi leader ya? Sudah jadi leader. Dengan gitu. anggota Sekitar 6 orang. 6 orang. Yang aktif, betul. Jadi di samping penjualan pribadi juga ya belajar untuk membimbing lah ya. Ya, yang kadar-kadar junior-juniornya. muda yang baru-baru buat itu. Ya termotivasi juga Iya, buat iya, ininya. betul. Sukses juga bareng di bisnis ini. Amin. Dan itu juga mungkin latihan lah kalau suatu saat nanti katakanlah mau buka kantor sendiri misalkan ya. Ya. Amin Wah. Buat ininya. Amin. Oke, baik. Nah, sekarang tadi pengalaman apa Pak yang Pak Andre yang tidak terlupakan kan tadi 11 tahun itu tentunya suka duka ada lah pasti ya. Ya. Nah, sekarang pengalaman yang berkesan dan apa yang mungkin ya istilahnya tidak mudah dilupakan. Oke, kalau untuk yang closingan sih kita yang happy-happy-nya dulu Ya. ya buat ini. Dan nanti ada yang suka dukanya pasti ya, nggak suka mungkin. duka ya. 11 tahun pengalaman ya pasti ada ya. Pengalaman asam garam suka duka pasti ada aja buat ininya. Tapi ya dari situ ya saya belajar terus untuk menjadi ya lebih baik ya Pak ya, buat lebih profesional juga di bidangnya. Kalau happy-nya ya pasti ya closing terus ya konsisten buat ini ya pasti kan ujung-ujungnya komisi ya Pak ya, Ya, kita dapat udah. buat pendengar. Nah, mungkin ya happy-nya ya kemarin ya saya dari 11 tahun berkarir ya pencapaian tertinggi saya sebenarnya waktu era pandemi Pak. Era pandemi kemarin? Ya betul. 2019? 2020 dan 2021 Pak. Buatnya. Oh. Sebelumnya saya pengalaman di Century ya tadi ya maksudnya jenjang karir bertahap bertambah. Saya mungkin kalau memang ada kan biasa kalau di Century 21 ada awarding Pak. Namanya 121 apresiasi lah ya. Iya. Betul, apresiasi yang tiap tahun memang buat agen-agen yang berprestasi ya tentunya. Nah, kebetulan waktu yang 2020-2021 saya mendapatkan top nasional Pak. Top nasional Ya. se-Indonesia berarti? Ya, soalnya yang jadi semua kantor Century se-Indonesia Pak. Oh, Yang bergengsi itu penghargaannya yang top 21 nasional Pak. Itu kalau sebelumnya saya waktu yang awal-awal mungkin dapat top regional, tapi sekarang udah bergerak beradu di kancah nasional lah istilahnya mah. Betul. Dulunya regional Jawa Barat lah misalkan gitu ya. Betul. Nah di area pandemi lah justru yang saya gitu. Jadi mendapatkan penjualan prestasi. justru di saat pandemi paling topnya buat ininya di 2020 saya mendapatkan top 20 nasional. Kebetulan kemarin saya ini top 20 nasional di 2020. Pas kemarin juga kita baru pulang banget nih jam 1 malam kemarin habis dari acara awarding itu di Ciputra Art Planner Pak. Oh di Ciputra. Di situ ya Ciputra Award ya. Wah berarti prestasinya cukup ya, lumayan ya mewakili makasih Bandung berarti kan ya. Ya betul. Mewakili area Bandung masuk ke kancah nasional dan masuk 20 besar. Ya, nah yang 2021 kemarin nih persis saya baru dapat itu top 18 nasional Pak. Nah, masuk ke 18. Meningkat. Waduh, angka hoki. Nah ya itu maksudnya ya happy-happynya ya salah satunya mungkin support kita sistem kita ya kita di branding ya maksudnya dari pusat juga kita ya di blow up, di share juga di media sosial dan kawan-kawan ya itu sangat ngebantu ya buat saya juga buat kepercayaan buat customer juga buat ininya. Itu sih Pak kalau misalkan di Century buat itu jadi mungkin kalau saya boleh sebutkan bahwa ternyata di saat pandemi kemarin mungkin banyak katakanlah kantor agent atau mungkin marketing yang penjualan turun ya, tetapi mungkin ada juga sebagian yang tetap justru jualan bagus malah meningkat ya. Ya itu, betul. Ya katakanlah ya memang ada faktor hoki juga, tetapi betul, Pak. Jadi properti itu ya boleh dibilang setiap saat pun peluang tetap ada. Ada, ya, betul. Tetap ada dan itu mungkin juga
menurut saya hasil dari Ko Andri selama ini menanam lah gitu ya. Ya, Karena nabur, prosesnya nabur terus, ya, menanam, memupuk katakanlah, sehingga pada pandemi tinggal memetik misalkan begitu ya. Ya, betul. Misalkan cari listingan, katakanlah promosi gitu Ya, kan. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk dapat gitu kan. Ya, Jadi benar-benar. perlu ada proses dulu. Ya, Sehingga betul, pada saat pandemi menikmati hasil dan Ya. masuk ke 18 besar se-Indonesia. Ya, Top betul, itu ya. betul. Ya. Berarti ya itulah mungkin bagusnya kalau kita bergabung di franchise yang katakanlah cukup dikenal, Ya. bahwa mereka ada supporting system yang bagus ya, Ya, sehingga marketing pun diberikan apresiasi, diberikan motivasi sehingga dia terus meningkat prestasinya Ya, ya. betul, Pak, betul. Jadi sekarang katakanlah ranking 18 ya, mungkin tahun depan bisa ranking 10 gitu ya. Betul. Harus bisa, Pak. Harus bisa. Ya. Oke, baik. Ya, ya. Wah, berarti itu ya prestasi cukup bagus dan Ya. itu biasanya kalau setahu saya nanti akan ada penghargaan khusus dan kita bisa juga cantumin di kartu nama dan Ya, itu buat betul. promosi diri juga toh. Betul. Ini Pak sedikit kartu nama nih Pak. Oh iya, gimana, Saya gimana? ini lucu nih, suka punya nggak tahu nih pengalaman pribadi ya, Iya. siapa tahu juga bisa berguna untuk teman-teman property Iya. people atau Oke. RABI yang ini. Saya dulu pernah waktu zaman belum married masih pacaran sama istri saya. Saya tuh kemana-mana memang sering Pak. Kartu nama tuh saya selalu abisin. Saya selalu cetak yang agak bagus Pak bentuknya. Karena ya saya percaya sih kalau kartu nama dibagiin biasanya orang nggak buang, biasa disimpan Pak. Kalau brosur mungkin orang nggak kepake, mungkin bisa dibuang. Tapi kartu nama harusnya orang simpen. Betul. Kalau suatu saat mereka butuh, Betul. biasanya kontak kita. Betul. Benar. Saya bikin agak bagusan. Oh. Jadi kadang setiap ketemu orang, buat ininya saya kasih kartu nama tuh. Oh. Mau ketemu misalkan di di mana supermarket, paket atau apa, lagi ngirim paket atau apa, ya kalau ketemu orang ngajak ngobrol saya kasih. Saya nggak sungkan. Saya juga selalu pakai baju, selalu pakai name tag kemanapun saya pergi kalau untuk pas kerja ya. Itu dia. Nah sampai sekali diledekin teman-teman istri saya. Apa cara? Waktu suatu ketika pas acara istri saya ditanya, itu cowok lu ikut nggak? Wajarnya, oh kenapa ya ikut karena, oh ikut ya. Gue takut dikasih kartu nama. Gitu. Itu guyonnya loh, itu guyon. Tapi kan gitu. minimal tujuan Jadi target terkenal saya ya. tercapai. Karena tujuannya saya itu kita sebagai marketing harus dikenal orang. Branding tadi ya. Iya. Jadi setelah berkian lama 2 tahun kemudian 3 tahun kemudian dianya temannya kontak saya malah yang tadi yang ledekin saya malah kontak saya bantuin properti juga. Nah, ini gitu, nitipin ini properti pengalaman maksudnya. bagus ya. Oke, teman-teman, Ah. ada people. Ini satu kisah yang menurut saya bisa dicontoh juga ya, bahwa sebagai marketing properti atau agen properti jangan pelit kartu nama. Ya, Jangan habis. sungkan untuk kenalan sama orang. Betul. Dan juga kalau bisa kartu nama yang bagus. Dibikin agak supaya bagus. kalau dibuang sayang. Ya, betul. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya perlu ditiru dan ini memang seorang marketing memang harus seperti itu. Ya. Dia harus istilahnya apa ya? Tebar pesona. Ya, betul Pak. Tebar pesona dengan kartu nama. Nge-branding sih, Pak, Nge-branding lah ya buat ininya, tujuannya. Dan itu juga betul, kadang-kadang ada yang bisa langsung, oh ya kebetulan saya ada yang mau jual, tapi juga ada yang nunggu waktu, katanya 3 tahun tadi ya? Ya, 3 tahun baru telepon ya? Minimal dia ingat ke saya. Nah minimal itu ingat. buat Jadi ini ya Kang. itu penting ya, jadi ini pengalaman bagus yang perlu ditiru. Oke, apalagi nih pengalaman Ko Andri yang menurut saya sharing-sharing buat teman-teman ini yang bagus betul. nih. Pengalaman mungkin sekarang saya masuk sesinya yang ini dukanya Pak. Oh ya, pengalaman yang kalau saya bilangnya bukan duka, Bukan pengalaman yang penuh pelajaran. Betul. Jadi Belajar. tidak ada gagal, tidak ada duka, tapi yang ada ini adalah pengalaman. Betul. Yang ada ini adalah pembelajaran. Oke. Ambil hikmah positif. Oke, apa Ko Andri ceritanya? Saya pernah ngejalanin sewaan ruko, satu Sewaan ruko ruko. Pak, nggak jauh dari sini rukonya juga. Nah di sana ya kita awal ya sewa nego-nego lancar Pak. Oke, dia sesuai buat ininya. Mungkin dulu anggap sewanya renternya 50 juta nih harga transaksinya. Yes. Awalnya baik Pak buat ininya, wah lancar semua. Pada saat akhir 1 bulan mau akhir sewa, kebetulan rukonya di tempat kompleks saya juga ya, maksudnya Deket rumah. dekat rumah buat ininya. Sapam sama Pak RT telepon saya, Pak Andre Pak Andre yang nyewain ruko yang depan ya. Oh iya gimana Pak, ada yang bisa bantu? Iya akhir-akhir ini tuh di ruko tersebut banyak yang kayak debt collector apa pada datang nungguin ruko dan kawan kan membuat suasana kurang nyaman. Tolong dong tanyain ada apa, soalnya kan ya ngeganggu ya, terutama Iya, ya kalau pasti. komplek perumahan tiba-tiba Oh, jadi ada nggak yang yang apa, datang-datang orang pada datang betul, nungguin. kayak gitu kan cukup mengganggu ya.
Ya oke, saya telepon tuh tanyain, "Ya, Pak, ini kan mau habis kira-kira mau perpanjang." "Oh, saya nggak perpanjang, tapi kemarin tuh info dari Iya. Pak RT sama Satpam ada ini nih kondisi demikian." "Oh, kayak gitu ya? Oh ya gini aja, Pak Andre datang aja malam ke saya nanti jelasin." Kebetulan memang rukonya kan deket, Ya, buat jadi ini ya jam 10 datang saya nggak ada, karena awalnya nggak ada aneh-aneh, ya saya juga percaya, ya udah saya datangin aja tuh. Kenapa pengen ngobrol langsung soalnya nggak mau by phone, ya betul. sudahlah nggak apa-apa. Pas begitu masuk, langsung diarahin ke lantai 2, di lantai 2 itu udah ada satpam. Udah ada satpam di situ duduk, saya disuruh duduk di situ juga. Pak Andre diancem, Pak, maksudnya. Maksudnya? Diancamnya gini, Pak Andre kan kita hubungannya sewa menyewa ya. Lebih dari itu Pak Andre cukup aja sampai sewa menyewa aja. Yang lainnya Pak Andre nggak usah perlu ikut campur. Gitu. Sambil dia bawa pistol, Pak, kokang-kokang, Pak. Oh iya? Kokang-kokang pistolnya. Gitu. Nah, pistolnya tuh dikokangkan kenapa? Biar kita tahu itu bukan airsoft gun. Ada pelurunya, Ya, Pak. palsu, yang bukan yang palsu. Pak. Itu kan Beneran, shock bisa ya, Pak, beneran ya? Ya shock terapi gitu. Tentunya diancam gitu, wah saya juga ini ya. Iya, Wah, ngeper kenapa ada juga apa ya? ini ngeper juga. Apalagi sebenarnya ngancamnya selain itu cuma cukup satu, Pak. KTP Pandre sini mana? KTP. Punya KTP dia? KTP. Waduh. Saya foto. Pandre kalau macam-macam, saya tahu rumah Pandre di mana. Udah. Nah, udah gitu udah cukup. Gila. Udah cukup ancaman yang paling mentok lah menurut saya ya. Kalau ada apa-apa saya keluarga saya Iya, juga bisa betul, bahaya. terancam ya. Ya udah saya ngikut aja deh, Pak. Bapak maunya gimana? Ya udah abis ini kita ke Pak RT, laporan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya udah abis itu kita laporan ya Pak, ini mah nanti ya kalau itu udah saya beresin, besok mah nggak akan ada lagi. Oke, ya udah beres, harus kayak gitu pulang cerita, tapi malam saya nggak bisa tidur, Pak. Iyalah. Soalnya diancam kayak itu. Waduh, sakit kadang sampai ke perut, Pak. Pakai sakit mah gitu. Saya nggak bisa tidur tuh malam. Stres ya? Stres. Nah, besok paginya tiba-tiba Pak RT langsung sama Satpam telepon saya lagi. Ini ada polisi dari berbagai pihak dan kawan-kawan datang ke ruko ini. Ternyata punya sedikit, saya sebagai saksi juga di situ dipanggil. Oh, ternyata sewa menyewa ini Rukonya? dijaminin untuk leasing mobil. Ya. Tapi leasing mobilnya nggak tanggung-tanggung, 20 ada perusahaan leasing, Pak. Oh, perusahaan leasing. Nipunya mungkin 30-40 mobil, Pak. Wah, tuh. Jaminannya rumah itu. Padahal Padahal sewa. itu sewa. Kok dia penyewanya tuh ini bener nggak, Pak Andre? Ini sertifikatnya atas nama ini. Hah? Ini kan sewa menyewa, Pak. Kenapa sertifikatnya itu udah dibalik Bisa, nama karena atas nama penyewa? Dari mulai KTP, kartu keluarga, ruko itu juga. Ya ampun, mafia berarti dong. Iya, maaf ya. Waduh, sampai segininya kok bisa ini? Itu benar-benar istilahnya saya juga nggak habis pikir ya kok bisa ada penipuan sampai segitunya. Notarisnya pun notaris yang saya kenal lagi. AJB-nya buset. Ternyata ini mah notarisnya semuanya kenal, Pak RT kenal. Waduh, kok bisa sampai segininya? Berarti kan udah mafia ya. Betul. Dia bisa sampai sedemikian rupa mungkin memanipulasi data. Wah, bener ini. Hanya sewaan ya, Pak ya? Iya, Buat justru ini itu. ya. Ini saya juga, ya maaf ya. Katakan memang setahu saya di properti kita memang harus hati-hati. Iya, Karena yang namanya penipuan, mafia segala macam kadang-kadang suka ada. Iya, Kita iya. sering dengar lah di berita dan sebagainya. Iya, Tapi iya. kalau ini kan masalahnya sewa menyewa gitu Sewa kan. menyewa, Jadi betul. sepele sebetulnya kan, paling cuma 50 juta. Iya. Tapi ternyata ada kasus yang Iya. kita kalau sampai Betul. ini katakanlah masuk pengadilan, wah repot ini. Ya, Ini kan betul. kayak penipuan, mafia. Ya, saya juga mungkin dipanggil sebagai saksi dan kawan-kawan Nah, ribut, itu. Pak. Bahasannya kalau boleh jujur, komisi nggak seberapa, tapi ngurusinnya aduh ampun. Betul, 50 juta ininya. berapa sih komisi ya? Belum sampai ini dia pengeluaran dan kawan-kawan juga sama. Saya belajar tuh, Pak. Ini kalau misalkan udah menghilang kan orang menghilang dicari nggak kemana. Tapi barang-barangnya penyewa kan ada di dalam. Pasti. Ya, Robotnya ya. ya kita di perjanjian kan tertulis memang bisa Kosong. mengeluarkan barang-barangnya mengkosongkan, tapi nggak semerta-merta langsung prakteknya bisa begitu. Betul. Karena takutnya saya belajar juga kalau misalkan kita keluar secara paksa, kita keluarin ternyata ada barang-barang di dalam dia yang bentuknya apa kita nggak tahu, Kita ternyata dia kena. kena. Oh, dalamnya ada komputer misalkan 5 atau 7. Kita dituntut lagi Betul. mengeluarkan secara Paksa. Nah, akhirnya kita butuh bantuan polisi dan kawan-kawan. Ya mungkin habis lah uang juga itu. Ya tekor sih Tekor sebenarnya. malah pasti. Betul, tapi untungnya ownernya ya maksudnya baik juga Ngerti ya, lah dia juga ya. sama, bukan kesalahan izin juga, dia kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Yes, Kayak yes. gini kita bisa belajar pengalaman, akhirnya diganti semua sama pemilik segala pengeluaran kita. Oh, Buat I ini, see. Wah, bagus juga itu. Ya, itu aja, betul. Singkat cerita itu mungkin setahunnya kemudian itu ketangkap Pak, ketemu. Cuman ya kita juga nggak mau perpanjang lebar Pak, ya Siap. sudahlah. Beres. Nah, kita kan sewa Musyawarah menyewa damai saja. lah ya. Kita juga nggak nuntut balik, ya sudahlah, kita hanya sewa menyewa ya beres ya sudah. Siap, Gitu siap. aja. Oke, ini juga satu pengalaman ya. Mungkin buat teman-teman RB People juga sama, bahwa di dalam dunia properti ternyata tadi ada suka duka ya, ada yang Ya. menyenangkan, ada juga tidak menyenangkan. Tapi ada satu hal yang memang kita harus
juga waspada bahwa banyak kasus-kasus yang kita dengar dalam hal dunia properti gitu ya. Sehingga memang kita harus sangat hati-hati, harus sangat waspada. Bahkan ini hanya dengan sewaan pun ternyata ada kasus yang cukup serius lah ya, kalau kita bilang. Ya, jadi ini ke depan perlu hati-hati. Oke, baik, itu mungkin satu catatan yang dijadikan pengalaman buat kita. Ke depan jangan sampai terulang lagi. Oke, nah sekarang yang terakhir kita mungkin pengen nanya ya, sebetulnya kita pengen ngobrol banyak menggali, tapi karena waktu terbatas kita mungkin beberapa pertanyaan lagi. Ke Andri, selama ini tadi bergabung katakan di kantor agent properti yang franchise lah gitu ya. Betul. Nah, banyak support yang diterima sehingga mungkin mendukung lah, kondusif untuk berprestasi ya. Nah, kalau saya boleh tahu di Century 21 ini support apa aja yang diterima? Kayak tadi kan ada apresiasi ya toh? Ada mungkin apa, pemasaran online dan sebagainya. Tentunya kantor kita ya support, misalkan kalau ada case dan masalah dan kawan-kawan, tentunya ya saya suka minta bantuannya kayak MD saya sendiri Pak, Ibu Meyanti ya waktu itu ya, maksudnya prinsipal, karena kadang ya saya pengalaman, meskipun pengalaman banyak tapi tetap mungkin ya kalau bos kita turun tangan beda, kadang beda sedikit, bisa closing tuh. Saya juga nggak bisa, gitu kok bisa ya, maksudnya saya perlu belajar tuh kayak beliau cara-cara pendekatan ke customer, ke owner, dia bisa turun tangan langsung, tipe eksekutor Pak, tak akhirnya closing ya. Nah, saya masih belajar dengan kita macet dibantu jadi closing. Mentok owner mentok, pembeli mentok nggak mau ketemu harganya, tapi begitu kita ceritakan masalah kita ke MD kita, ke bos kita, dia turun tangan bantu, akhirnya jadi Pak buat ini. Itu salah satunya ya. Mungkin tentunya kantor juga ya supportnya tentunya baru-baru ya Pak ya. Itu sangat kebantu dari training dan kawan-kawannya. Kita juga di sini kan di Pusat ada seminggu 2 kali tuh Pak. Karena kan kita nggak seminggu 2 kali offline, kita online semua karena kan beruntunglah kita hidup di zaman teknologi yang serba cepat ya, ngebantu kita. Ada training dari pusat Pak, ya, kita selalu dibekali motivasi juga. Ya itu dua tuh, satu produk knowledge, satu kedua motivasi. Karena penting motivasi buat teman-teman yang baru-baru biar toh harus bisa juga jadi agent property yang the best lah istilahnya mah. Yang produk knowledge tetap harus diasah Pak, selalu. Skill ya. Kenapa ya biar kita lebih profesional juga di hadapan klien ya. Setuju. Itu sih ya, itu. Jadi memang setahu saya kalau di dunia marketing, di samping skill dan motivasi perlu ya toh, karena membutuhkan semacam semangat, membutuhkan semacam katakanlah pembakaran motivasi biar tetap semangat. Karena tadi kan suka dukanya ya sangat fluktuatif lah kalau kita bilang ya, kadang menyenangkan, kadang itu kan kadang bisa bikin stres, bikin kalau deal batal dan sebagainya. Jadi butuh motivasi. Kemudian tadi skill juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan katakanlah kasus-kasus, ya kita perlu membekali diri dengan skill-skill dengan training sehingga kita siap menghadapi apapun yang ada di lapangan. Itu ya. Ya, betul Pak modelnya. Oke, baik. Jadi itu kelebihan kalau kita bergabung di kantor yang berfranchise atau yang katakanlah punya support system yang bagus ya. Ya, betul. Nah, sekarang terakhir mungkin Kak Andri ingin promosikan diri kepada teman-teman ya, baik yang sebagai agent properti maupun yang belum bergabung menjadi agent properti, silakan. Ya. Halo property people, saya sebutnya property people. Oh, property people ya. Kalau di kita di Century biasanya begitu. Gitu ya. Kalau saya karena RB jadi RB people. Iya. Silakan. Property people dan RB people ya buat dirinya. Kalau mau yang join bergabung di kita, di kebetulan kantor kita Century 21 West Point, ya, kita nggak jauh lokasinya di Ruko Gian Plaza, buat ininya di dekat exit tol pintu tol Pasir Koja. Kita didukung support system yang bagus, semuanya ya para calon marketing baru kita bakal support abis-abisan untuk menjadi terbaik dan tentunya closing. Siap. Itu sih. Sama nomor teleponnya dong? Oh ya, nomor teleponnya nanti diinfokan di 081 2209 1542 ataupun nomor telepon kantor di 022 600 30 80. Tuh sih kantor kita buat ini. Bisa hubungin adminnya. Siap. Gitu. Oke, Ko Andri. Jadi saya terima kasih bahwa pada hari ini kita sudah bincang-bincang ya dengan pengalaman Ko Andri. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa Ko Andri bergabung di katakanlah dunia agent properti ini awalnya tidak sengaja, awalnya iseng, awalnya hanya untuk ngisi waktu, tapi ternyata dengan berjalannya waktu dunia properti membuktikan bahwa agent properti ini atau profesi sebagai agent properti merupakan profesi yang
katakanlah memberikan peluang lah ya Ya. untuk kita bisa lebih sukses, tetapi mungkin juga di dalam dunia properti kita membutuhkan ya orang-orang yang mau belajar tadi ya, Ya, kemudian mental kuat, kemudian juga ya tadilah punya strategi seperti bikin kartu nama dan Ya, sebagainya, itu kan betul. kreatif lah ya. Ya. Ya, itu juga sangat diperlukan ya. Jadi ini yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan. Kedua juga bergabunglah kalau bisa di agent properti ya, bergabunglah juga di REB supaya ada supporting system ya, Ya, sehingga betul. membantu lah ya. Ya, yang mewadahi pasti. Yang mewadahi ya, juga yang support, termasuk tadi kalau ada kasus, ada masalah ya dibantu. Kita bisa bantu, karena biasanya MD-nya, leadernya kita bantu betul, semua. biasanya kan leadernya itu katakanlah lebih berpengalaman lah ya. Jadi biasanya kalau kita sudah mentok ya dibantu, insya Allah bisa jadi closing. Betul, gitu ya. Pak. Jadi Amin, itu- amin. Amin ya. Ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi terima kasih. Selamat berprestasi. Mudah-mudahan selamat sudah berprestasi menjadi 18 besar top nasional Century Iya, 21 makasih, Pak. Indonesia, dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat teman-teman untuk lebih berprestasi lagi. Baik. Oke, baik, RB People, demikian interview kita dengan Ko Andri, siapa tadi? Andri Kurniawan, Kurniadi. Andri Kurniadi Ya, ya. dari Century 21 Dan West mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke.